Saudara, 7 hari setelah penemuan jenazah aparatur sipil negara atau ASN Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang, korban pembunuhan yang ditemukan terbakar di Pantai Marina Semarang, polisi menyatakan sudah mendapatkan titik terang. Dan fakta yang terbaru adalah polisi mengungkap korban Paulus Iwan Budi Prasetyo terdeteksi kamera pemantau dari saat berangkat dari rumah hingga menuju ke lokasi penemuan jenazahnya yang terbakar di Pantai Marina Kota Semarang 24 Agustus 2022. Yang pertama, saudara, berdasarkan keterangan istri korban, Iwan diketahui berangkat dari rumahnya di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, Iwan ini terpantau kamera pengawas CCTV pada pukul 6:45 melintas di SPBU Sumur Broto Tembalang. Sementara yang ketiga, pada pukul 7 pagi, CCTV di kawasan Gajah Mungkur kembali menangkap pergerakan Iwan yang melintas dengan mengendarai sepeda motor metiknya yang berwarna merah. Sementara yang keempat, saudara, CCTV lainnya menangkap visual pergerakan Iwan, yakni di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum di Kota Semarang di Jalan Madukoro pada pukul 7:11. Dan yang terakhir, saudara, pada pukul 7:24, Iwan kemudian terakhir kalinya terlihat CCTV melintas di Marina, tidak jauh dari lokasi tempat jenazahnya ditemukan terbakar pada 8 September yang lalu. Polisi menyatakan setelah itu korban tidak lagi terlihat kembali melintas di titik CCTV yang sama. Sebelumnya, saudara, Polrestabes Semarang juga sudah melakukan analisis tempat kejadian perkara serta alur korban saat dilaporkan hilang untuk mengungkap kasus pembunuhan dan pembakaran Iwan yang menjadi saksi kasus korupsi hibah lahan tahun 2010 silam. Kesimpulan sementara polisi, korban mengendarai kendaraan menuju ke arah Marina dan berdasarkan CCTV pula, saudara, korban tidak keluar dari lokasi hingga jenazahnya ditemukan terbakar. Jadi berangkat dari kantor rumah itu jam 6 lewat, terpantau dari TKP, sekitar TKP itu jam 7:24 ya. Kira-kira ya 30-an menit perjalanan dari rumah menuju sampai sekitar TKP. Kepada tersangka kami minta untuk segera menyerahkan diri karena hasil penyelidikan lambat atau cepat pelakunya pasti akan tertangkap. Dan sebelumnya, saudara, polisi menemukan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara. Selain jasad Iwan yang terbakar, barang bukti antara lain adalah plat motor dengan nomor polisi H9799RA, sepeda motor metik, ada juga label nama Iwan yang sudah terbakar sebagian. Ada juga yang ditemukan adalah ikat pinggang milik Iwan, telepon genggam, serta pisau yang gagangnya sudah hangus terbakar. Selain itu, saudara, berbekal temuan awal tubuh Iwan yang terbakar, polisi melakukan tes DNA untuk memastikan jenazah ini terbakar ditemukan memang benar-benar adalah jasad Iwan. Ada 5 sampel DNA yang kemudian dicocokkan, antara lain adalah tulang iga korban, tulang klavikula, sampel DNA dari 2 anak laki-laki korban, serta sampel DNA anak perempuan korban. Setelah dilakukan pencocokan selama 14 hari di Puslap For Mabes Polri pada Rabu malam, Polda Jawa Tengah mengumumkan hasil tes DNA jenazah yang terbakar di Pantai Marina Semarang identik dengan sosok Paulus Iwan Budi Prasetyo. Sampel ayah biologis dan sampel dari anak-anak yang sudah kita ambil, hasilnya adalah identik. Jadi dapat kita pastikan bahwa mayat yang ditemukan di Marina tersebut adalah saudara Iwan Budi. Belakangan polisi juga mengklaim sudah menemukan identitas para pelaku pembunuhan dan pembakaran ASN Paulus Iwan Budi Prasetyo.
Ciri-ciri pelaku didapatkan polisi saat melakukan upaya penyelidikan dengan melakukan analisis barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dengan sudah dikantonginya ciri-ciri pelaku, polisi meminta pelaku menyerahkan diri. Proses penyelidikan kepolisian, tim gabungan yang ada di Polrestabes dan Direktorat Kriminal Umum serta backup dari Bareskrim itu sudah mengerucut kepada pelaku. Maka pada kesempatan ini saya meminta para pelaku dengan baik-baik untuk menyerahkan diri. Karena cepat atau lambat pasti kalian akan tertangkap jika tidak menyerahkan diri. Saudara Oni Anggrawati yang merupakan istri korban dari Paulus Iwan Budi Prasetyo mengaku pada hari Rabu pagi 24 Agustus sekitar pukul 6:35 di saat Iwan hendak berangkat ke kantor menjadi komunikasi terakhirnya bersama dengan sang suami. Setelah itu pada sore hari saat mengirim pesan singkat di WhatsApp, telepon genggam Iwan sudah tidak aktif. Oni pun sempat menanyakan suaminya apakah pulang terlambat karena lembur, tapi pengiriman pesan di WhatsApp hanya centang satu yang artinya tidak terkirim. Keesokan harinya hingga tanggal 27 Agustus, Oni mengirimkan pesan mulai menanyakan, "Papa di mana? Sehat-sehat ya, Pak? Kami menunggu Papa pulang." Pesan rindu, Mama kangen, hingga pesan suara dikirimkan, tapi semua itu sudah tidak direspon oleh Iwan. Kalau kejadian sampai seperti ini kita enggak ada firasat apapun. Seperti biasa lah, kayak rutinitas sehari-hari gitu aja. Nggak ada komunikasi karena HP sudah off. Sudah enggak ada komunikasi. Kalau saya lihat di WhatsApp-nya tuh online terakhir 7.30 sih. Oni sang istri pun sempat bercerita di program Aiman Kompas TV, saudara, bahwa dirinya mengetahui suaminya akan menjadi saksi ataupun mengklarifikasi sebuah kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2010. Oni menyebut di saat suaminya dinyatakan hilang pada 24 Agustus, keesokan harinya Polda Jawa Tengah akan kembali mengklarifikasi suaminya untuk kali kedua. Pemanggilan pertama, saya tahu Mei itu ya. Apa katanya Bu waktu itu? Kenapa? Ya, klarifikasi apa Pak? ya pokoknya cuma klarifikasi gitu aja. Panggilan kedua ini saya tidak tahu. Tahunya setelah hilang, ternyata tanggal 25 itu ada panggilan. Iya. Karena surat panggilannya itu kan ke kantor. 25 Agustus, jadi pertama Mei, yang kedua Agustus ya Bu ya? Iya. Dan ini saudara yang paling menghebohkan, keesokan harinya setelah Iwan dikabarkan hilang, ternyata ia akan memberikan kesaksian kepada polisi terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau BPKAD Kota Semarang. Kasus ini saudara berkaitan dengan proses pembuatan sertifikasi tanah dengan alokasi dana sebesar 3 miliar rupiah dengan dana yang sudah terpakai sebesar 300 hingga 400 juta rupiah. Pernah dianggarkan berkaitan dengan pensertifikatan hasil penyerahan PSU dari BSB. Nah, anggaran waktu itu kurang lebih 3 miliar, tetapi yang digunakan hanya kemudian untuk honor tim. Jadi angka 3 miliar tidak digunakan semua. Lah di mana letak korupsinya kan memang masih pendalaman dari teman-teman kepolisian. Kasus ini tentunya bukan sekedar kasus kriminal, tapi kejahatan luar biasa korupsi yang ditutup-tutupi oleh tindakan kriminal. Tentu hukum harus berbicara apa adanya, bahwa kejahatan ini wajar diganjar dengan hukuman yang berat. Semoga kinerja polisi bisa membuka teka-teki kasus yang semakin mendekati titik terang.